Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi jalla wa ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulil huda nujumil huda wassafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Janabal mufakhamin, para sahabat TV Desa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Ustaz Solihin di menjelang hari yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bersama bahwa barang siapa yang bangga dan senang dengan kehadirannya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan masuk dalam nerakanya Allah. Maka dari itu tentunya kita wajib mengetahui apa yang ada di ibadah Ramadan itu atau puasa bulan Ramadan. Karena menurut sabda Rasulullah SAW bahwa thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu wajib hukumnya, fardu ain bagi orang muslim. Fardu ain itu bukan semua ilmu, tidak, tetapi ilmu hal. Ilmu hal di sini adalah seperti kita ketahui ketika kita mau melakukan atau ibadah Ramadan, kita harus tahu apa yang ada di ibadah puasa Ramadan itu sendiri. Pertama-tama adalah satu adalah niat. Niat sendiri di sini ada dua. Ada niat yang lafalnya paling terpendek, yaitu nawaitu shauma Ramadhana. Itu yang terpendek. Yang kedua adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani. Bisa, atau nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana. Bisa nanti fardhul lillahi ta'ala. Kalau kita memakai mudhof ilaih maka Ramadhani, tetapi kalau isim ghairu munsharif maka Ramadhana. Begitu, itu niatnya. Dan niat di sini adalah tidak seperti yang lain. Kalau puasa sunnah itu sebelum bisa tidak tabyitun niat, maksudnya seperti itu. Jadi kalau puasa Ramadan itu harus tabyitun niat, itu niatnya harus sebelumnya. Itu puasa Ramadan. Mulai dari waktu apa? Itu waktunya adalah mulai masuknya maghrib. Jadi maghrib itu sudah kita boleh untuk niat nawaitu shauma ghadin itu. Dan sampai masuknya waktu subuh, ya seperti itu waktunya, dan itu wajib. Kalau lupa niat maka orang tersebut itu belum, hari itu belum dicatat dia melakukan puasa. Dan bagi mereka yang lupa niat puasa Ramadan itu wajib imsak. Wajib imsak itu mereka tidak boleh makan sampai maghrib. Tidak kok ini saya lupa niat terus di pagi harinya makan, itu tidak boleh. Dan itu wajib qadha. Begitu. Selanjutnya berkaitan dengan batalnya puasa, kita harus tahu apa yang membatalkan puasa. Itu ada 5. Satu adalah idkhalu syai' fil jawf. Arti memasukkan sesuatu duniawi, ya, memasukkan sesuatu yang duniawi, bukan ukhrawi, ke dalam lubang yang nerus ke lambung, mahdan. Itu yang membatalkan puasa. Kalau seandainya ada seorang yang punya karomah, seandainya ini seorang wali seumpama, dia itu bisa
mungkin mendatangkan sesuatu yang dari akhirat atau dari surga seumpama, karena dari karomahnya itu, maka tidak dinilai itu membatalkan puasa. Seperti itu. Lah, yang namanya al-jauf itu lubang. Lubang yang masuk, ya, masuk ke lambung, itu lubang itu ada 6, ya. Lubang itu ada 6. Satu itu mulut. Nah, batasannya mulut itu adalah sampai di batasannya makhrajnya, hak, ya, makhrajnya hak. Selebihnya itu membatalkan puasa. Kalau sebelumnya itu tidak membatalkan puasa, itu makhrajnya hak, ya, seperti itu. Makanya orang sikat gigi itu tidak batal puasanya. Cuma kalau sudah zawal syamsi, itu dimakruhkan untuk sikat gigi atau bahkan berkumur, itu juga dimakruhkan hukumnya. Karena apa? Alasannya adalah itu termasuk menghilangkan baunya mulut. Karena bau mulut kita ketahui itu termasuk bau yang lebih disukai oleh Allah. Ya, itu baunya orang puasa. Selanjutnya al-jauf, lubang yang menerus ke lambung. Yang kedua adalah hidung. Hidung itu bukan ini ya, tetapi yang batasannya itu ini, antara kedua mata ini. Jadi kalau kita nyogok seperti ini tidak batal. Cuma kalau swab itu yang membatalkan puasa. Karena swab itu kan bisa masuk ke lubang yang itu antara mata ini, dua belah mata. Dan jauf yang ketiga adalah kuping. Kuping itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Itu ketika kita gini, ini tidak batal. Karena sesuatu yang masih bisa dilihat dari luar itu termasuk adalah anggota badan yang luar, bukan yang dalam, bukan yang batin, tapi itu masih zahir. Itu tidak membatalkan. Kalau pakai cutter bed itu membatalkan puasa itu. Ya, karena itu melebihi dari apa yang kita lihat. Terus yang keempat adalah zakar. Zakar, alat kelamin laki-laki itu ketika ditekan itu, pucuknya, ya, pucuknya itu yang kelihatan itu masih anggota badan zahir, itu tidak membatalkan. Ya, tetapi kalau lebih dalam lagi itu yang membatalkan. Ya. Terus yang kelima adalah dubur. Dubur itu batasannya ketika duduk itu di kloset atau apa itu yang kelihatan itu masih anggota badan zahir. Selebihnya itu nanti yang membatalkan puasa. Yang keenam adalah itu otot besar seperti bayu ini. Makanya orang sakit ketika pakai po itu membatalkan puasa itu, karena itu termasuk al-jauf yang nerus ke lambung. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini masalah-masalah berkaitan dengan sesuatu yang ada di mulut. Di mulut itu ar-rik. Rik itu idu. Ya. Nah, itu bukan membatalkan puasa ketika kita telan. Ya. Tidak membatalkan. Karena mulut itu setiap saat itu akan mengeluarkan yang namanya rik itu. Tapi kalau bulgom itu riak, itu ketika dikumpulkan di sini terus ditelan, itu yang membatalkan puasa. Seperti itu. Dan terus
kita sengaja eh, mutah-mutah itu juga membatalkan puasa. Sengaja, kalau tidak ada unsur kesengajaan maka tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah onani. Onani bagi laki-laki dan masturbasi itu bagi perempuan, itu juga membatalkan puasa. Ya. Terus selanjutnya bersetubuh jima istilahnya itu juga membatalkan puasa, tetapi yang diwajibkan dan dapat denda itu adalah laki-lakinya. Kalau perempuannya hanya sebatas dia itu mengkodo dan batal puasanya, tetapi kalau si laki-laki batal puasanya, mengkodo dan juga dapat denda. Dendanya adalah itu memerdekakan budak. Memerdekakan budak, atau yang kedua sodakoh orang miskin 60. Yang ketiga adalah memberikan yang ketiga adalah puasa 2 bulan secara mutawalian atau eh, mutawalian terus menerus tanpa ada jeda. Jadi kalau seumpama dapat 20 hari batal, maka ngulangi dari awal lagi. Itu mutawalian. Selanjutnya berkaitan dengan sesuatu yang bisa menghilangkan pahalanya puasa, perlu kita ketahui. Karena banyak orang puasa tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dahaga. Maka kita harus menjaga itu agar puasa kita itu berkualitas, puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang menghilangkan pahalanya puasa adalah satu itu adu domba, namimah, dan juga ghibah. Ghibah. Yang ketiga adalah sumpah palsu. Yang keempat adalah bohong. Dan yang kelima adalah saksi palsu. Itu jangan sampai kita lakukan. Karena kita lakukan maka nilai puasa kita akan hilang. Tidak mendapatkan nilai puasa sama sekali, tidak mendapatkan pahalanya puasa. Adapun sunnah-sunnahnya puasa adalah satu itu termasuk takjilul fitri, kita buru-buru untuk kita berbuka puasa, karena seperti kita ketahui bahwa ada 2 kesenangan bagi orang yang puasa. Satu itu ketika orang yang puasa itu berbuka. Yang kedua ketika bertemu dengan Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan yang luar biasa. Maka itu orang itu nanti di surga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan setiap waktu itu bertemu dengan Allah, dan mungkin 5 waktu baru ketemu, atau mungkin 1 hari ketemu sekali, 1 minggu ketemu sekali. Sejauh mana orang tersebut itu zikir atau mengingat sama Allah. Maka orang yang banyak zikir kepada Allah maka akan selalu ketemu dengan Allah, kekasih kita, Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal-amal sunnah yang dianjurkan adalah zikir, iktikaf, baca Al-Quran, sedekah, dan menyenangkan keluarga. Ini penting sekali. Apalagi ketika berbuka itu bisa kumpul dengan keluarga, makan bersama, dan ketika kita sahur ini kita juga kumpul dengan keluarga, itu momen yang luar biasa. Para pemirsa TV Desa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini kita mau masuk dalam bulan Ramadan, maka hendaknya kita ketika nanti ada di majelis-majelis taklim itu semuanya kita dianjurkan untuk menghadiri di majelis-majelis taklim, karena barang siapa yang menghadiri majelis-majelis taklim di bulan Ramadan, maka Allah
Bikulli qadamin. Setiap satu langkah itu akan dicatat ibadah sanatan. Ibadah 1 tahun. Masya Allah, luar biasa. Dan wakana lahu ma'i tahtal arsy. Dan orang tersebut orang yang selalu hadir di majelis taklim di bulan Ramadan, maka orang tersebut akan bersamaku Rasulullah, bersamaku di eh, bawah aras, kumpul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kajian pada sore kali ini, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk pembekalan kita memasuki bulan Ramadan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.